Biasanya, wanita dan anak-anaklah yang diberikan kehormatan untuk memakan bagian-bagian tubuh dan organ dalam termasuk otak. Halo semuanya, selamat datang di Kalisa Channel. Jadi, di video aku kali ini aku akan berbagi cerita ke kalian semua tentang salah satu suku yang mempunyai kebiasaan aneh, yaitu memakan anggota keluarga mereka sendiri. Yap, kalian itu nggak salah dengar, mereka ini tuh punya kebiasaan atau tradisi aneh, yaitu memakan anggota keluarganya sendiri. Penasaran sama kelanjutan ceritanya? So, tonton video ini sampai selesai karena aku bakal jelasin secara lengkap buat kalian semua. Suku Fore. Jadi, nama sukunya tuh adalah suku Fore. Mereka ini itu tuh tinggal di dataran tinggi Papua Nugini bagian timur. Seperti suku pada umumnya, suku Fore ini juga hidup secara sederhana. Namun, yang membedakan suku Fore dengan suku lain itu tuh adalah karena tradisi dan kebiasaan yang mungkin menurut kita ini tuh sangat tidak wajar. Tradisi ini tuh bisa disebut sebagai endokanibalisme. Endokanibalisme sendiri itu tuh merupakan sebutan untuk seseorang yang mempunyai kebiasaan untuk memakan anggota kelompoknya sendiri. Dan suku Fore ini itu tuh punya tradisi untuk memakan anggota keluarga mereka sendiri yang sudah meninggal sebagai bentuk penghormatan terakhir. Mereka ini tuh percaya kalau misalnya orang yang sudah meninggal itu tuh harus tetap hidup bersama mereka, dan caranya adalah dengan memakan jasadnya. Menurut mereka, itu tuh adalah bentuk cinta. Dengan begitu, semangat dan kekuatan yang ada di dalam diri orang yang sudah meninggal tersebut itu tuh akan tetap tinggal dan menyatu dalam diri orang yang masih hidup. Biasanya, wanita dan anak-anaklah yang diberikan kehormatan untuk memakan bagian-bagian tubuh dan organ dalam termasuk otak. Jijik banget. Kebayang gak sih harus makan otak? No. Sementara, laki-laki yang sudah menginjak usia dewasa itu tuh jarang atau bahkan tidak pernah lagi untuk mengikuti tradisi tersebut. Oke, kalian ingat-ingat ya bagian ini, wanita dan anak-anak yang biasanya memakan bagian-bagian tubuh. Sementara laki-laki itu tuh cenderung jarang atau bahkan sudah tidak pernah ikut lagi ya. Ingat-ingat, tradisi ini itu tuh dipercaya sudah dilakukan bahkan sebelum awal abad ke-20. Sebelum tahun 1900-an. Dan orang-orang dari suku Fore ini tuh nggak ada yang menganggap tradisi itu tuh aneh. Mereka tuh malah menganggap tradisi tersebut tuh adalah salah satu hal yang sakral dan penuh makna. Tapi, dari sinilah tragedi besar yang tidak diduga-duga itu tuh bermula. Pada sekitar tahun 1920-an, suku Fore itu menunjukkan gejala-gejala yang aneh. Mereka itu bisa tiba-tiba gemetar tanpa sebab, lalu kehilangan keseimbangan atas tubuhnya. Jadi misalnya pas lagi berdiri atau lagi jalan, mereka tuh bisa tiba-tiba jatuh. Bahkan, kadang-kadang mereka itu bisa kayak tertawa cekikikan tidak jelas, tak terkendali seperti orang yang kesurupan. Ini tuh nggak ada hal yang aneh, nggak ada hal yang lucu, mereka tuh bisa tiba-tiba ketawa kayak gitu aja. Nah, orang-orang yang mengalami gejala tersebut itu tuh biasanya perlahan-lahan mengalami kelumpuhan dan akhirnya meninggal dunia. Yang mengalami penyakit ini tuh bukan hanya 1-2 orang, tetapi cukup banyak, sampai penyakit ini tuh dinamakan sebagai penyakit kuru. Kuru sendiri dalam bahasa lokal tuh artinya gemetar. Hal ini tuh diambil dari gejala awal yang mereka rasakan. Tapi, waktu itu suku Fore ini tuh nggak tahu penyebab dibalik penyakit kuru ini. Suku Fore ini tuh malah beranggapan kalau misalnya orang-orang yang menunjukkan gejala-gejala tadi itu tuh terkena sebuah sihir atau kutukan. Sampai akhirnya informasi tentang penyakit kuru ini tuh akhirnya menyebar keluar. Barulah pada tahun 1950-an itu tuh ada dokter dari luar yang tertarik untuk meneliti langsung dan datang ke sana.
Salah satunya adalah seseorang dengan nama Vincent Zigas. Vincent ini juga dibantu oleh seorang peneliti bernama Daniel Carleton Gajdusek. Mereka berdua ini tuh meneliti dan mencari tahu kenapa hanya sebagian orang, terutama wanita dan anak-anak, yang terpapar oleh penyakit kuru ini. Sementara laki-laki dewasa tuh cenderung jarang ada yang sakit sama sekali. Setelah meneliti sekian lama, mereka ini tuh akhirnya menemukan sebuah pola di mana wanita dan anak-anak itu tuh merupakan pemeran utama di balik tradisi makan jenazah. Dan bagian tubuh yang paling mereka sukai yaitu otak juga ternyata adalah bagian yang paling berbahaya. Karena dari situlah penyakit ini tuh berasal. Disinilah disimpulkan bahwa ternyata penyebab dari penyakit kuru ini tuh adalah tradisi makan jenazah. Itulah kenapa sebagian besar yang terpapar penyakit ini itu tuh adalah wanita dan anak-anak. Oke, tadi kan aku jelasin kalau misalnya otak ini tuh merupakan letak sumber penyakitnya. Kenapa? Karena ternyata di situ tuh ada sumber penyakit yang dinamakan prion. Nah, prion ini itu tuh merupakan protein rusak yang bisa menginfeksi otak manusia. Prion ini itu tuh sejenis protein jahat yang tidak mempunyai DNA, tapi bisa membuat otak manusia ini tuh berlubang kayak sponge. Oh my god, gila banget, bayangin deh otak kalian terus bolong-bolong. Dan prion ini bisa masuk dengan cara orang tersebut tuh makan otak manusia yang sudah terinfeksi. Itulah kenapa penyakit ini tuh bisa menyebar lewat tradisi makan jenazah. Ilmu ini ternyata bukan cuma membantu suku Fore aja, tapi juga bahkan membantu dunia. Karena dari penemuan penyakit kuru inilah orang-orang tuh bisa menemukan jalan untuk ngerti penyakit-penyakit lain yang serupa, kayak misalnya penyakit dengan nama Creutzfeldt-Jakob disease dan penyakit lain dengan nama mad cow. Aku nggak tahu cara bacanya bener atau enggak, tapi tulisannya tuh kayak gini nih. Disinilah akhirnya terungkap kalau misalnya kuru itu tuh bukan sebuah kutukan apalagi sihir, melainkan penyakit otak yang mematikan, yang menyebar lewat kanibalisme. Saking berbahayanya penyakit ini, masa inkubasi dari penyakit kuru ini tuh memakan waktu 10-30 tahun lamanya. Masa inkubasi sendiri itu merupakan jeda waktu antara seseorang itu terinfeksi dengan munculnya gejala. Misalnya, ada nih seseorang yang terinfeksi oleh penyakit kuru pada usia 15 tahun. Bisa aja gejalanya tuh baru muncul pada saat dia itu tuh berusia 45 tahun. Jeda waktu 30 tahun. Nah, jeda waktu itu disebut sebagai masa inkubasi. Hal ini tuh aneh karena biasanya penyakit-penyakit lain itu tuh masa inkubasinya tuh hanya beberapa hari atau beberapa bulan. Tapi penyakit kuru ini tuh bahkan bisa sampai puluhan tahun. Kemudian, pada akhir tahun 1950-an, pemerintah tuh akhirnya melarang tradisi tersebut karena dianggap merugikan dan sangat berbahaya. Tapi, kayak yang aku jelasin tadi, karena masa inkubasi dari penyakit ini tuh lama banget, kasus terakhir penyakit kuru ini tuh baru benar-benar berhenti pada sekitar tahun 2005. Dan sampai sekarang, suku Fore ini tuh diingat sebagai salah satu kasus medis paling menyeramkan sekaligus menyedihkan. Oke, jadi itu dia tadi tentang suku Fore. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Aku sendiri yang baca tentang kasus ini tuh nggak percaya kalau misalnya ada orang yang berani makan daging manusia, apalagi itu tuh keluarganya sendiri. Ngebayanginnya aja tuh udah bikin enek dan jijik gak sih? Kok ada ya orang yang mau makan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan kasus-kasus serupa. Tulis juga di kolom komentar kasus mana lagi yang harus kita bahas ke depannya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.